Reza Nurhilman, Raja Keripik Pedas Maici. Namanya Reza Nurhilman, lahir dan besar di Bandung. Tidak ada yang menyangka, anak muda yang dulu hanya remaja biasa, kini menjadi pengusaha sukses dengan omset miliaran rupiah. Reza tumbuh di keluarga sederhana. Ayah dan ibunya hidup cukup, tapi tidak berlebihan. Ia menjalani masa sekolahnya seperti remaja lain, bermain, belajar, dan terkadang bermimpi punya banyak uang untuk membeli apapun yang dia mau. Setelah lulus SMA, Reza tidak melanjutkan kuliah. Ia merasa ada panggilan lain dalam hidupnya. Aku ingin mandiri. Aku ingin membangun sesuatu yang besar. Di usia 23 tahun, Reza memutuskan memulai bisnis sendiri. Modal awalnya hanya 15 juta, hasil tabungan dan pinjaman dari keluarganya. Banyak orang meragukannya. Mereka berkata, "Mau bisnis apa dengan uang segitu? Kamu nggak punya pengalaman." Namun Reza tidak peduli. Ia berkeliling pasar tradisional dan sentra camilan di Bandung untuk mencari ide bisnis. Hingga suatu hari, ia bertemu seorang produsen keripik singkong pedas rumahan. Rasanya khas, pedasnya meresap hingga ke hati, dan sangat berbeda dengan keripik singkong lainnya. Reza melihat peluang besar. Ia membeli keripik itu, lalu mencoba memasarkan sendiri dengan merek baru. Dia menamainya Maici, nama yang terdengar unik dan mudah diingat. Tapi Reza tidak berhenti di situ. Ia tahu, jika hanya dijual biasa, keripik Maici akan sama seperti keripik lain. Maka ia menciptakan strategi marketing yang revolusioner di zamannya. Saat itu, tahun 2010, Twitter baru mulai ramai digunakan anak muda. Reza memanfaatkan Twitter untuk memasarkan Maici dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Setiap hari, ia akan mengumumkan lokasi penjualan Maici di Twitter, lengkap dengan jadwal dan titik temu mobil penjualnya. Ia menyebut para penjual ini sebagai Jenderal Maici. Pembeli yang ingin mendapatkan Maici harus mencari tahu lokasinya di Twitter, lalu datang cepat sebelum kehabisan. Karena sekali habis, pembeli harus menunggu hari berikutnya. Strategi ini membuat Maici menjadi produk langka dan eksklusif. Anak-anak muda Bandung berbondong-bondong mencari Maici, mengunggah foto di media sosial saat berhasil mendapatkannya, dan membicarakan rasa pedasnya yang konon bisa membuat orang menangis. Dalam hitungan bulan, Maici tidak hanya terkenal di Bandung, tapi juga menembus Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Setiap hari, penjualan Maici bisa mencapai ribuan bungkus, dengan omset ratusan juta rupiah per bulan. Bahkan pada puncak kejayaannya, Maici menghasilkan omset miliaran rupiah per bulan, menjadikannya salah satu brand snack lokal terbesar di Indonesia. Kini, Reza Nurhilman dikenal sebagai Bapak Keripik Pedas Indonesia. Ia mengembangkan bisnisnya ke berbagai lini, menjadi pembicara di banyak seminar entrepreneur, dan menginspirasi jutaan anak muda untuk berani memulai bisnis sejak dini. Namun di balik semua kesuksesan itu, Reza tetap sederhana. Ia selalu ingat bagaimana dulu ia berdiri di parkiran, menjajakan keripik dengan tangan sendiri, menahan panas dan hujan, hanya demi mengejar satu mimpi, membahagiakan keluarga dan menjadi bermanfaat untuk banyak orang. Dari Reza Nurhilman kita belajar, sukses bukan tentang seberapa besar modalmu, tapi seberapa besar ide dan keberanianmu untuk melangkah saat orang lain hanya menunggu. Jika kisah ini menginspirasimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini kepada teman-temanmu. Karena kamu tidak pernah tahu siapa di antara mereka yang sedang kehilangan arah, dan kisah Reza hari ini akan menjadi cahaya bagi perjuangan mereka besok. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, hanya di Kisah Ceritaku.